Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Salam jumpa kembali di renungan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18 dikatakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Ini adalah doa dari Nabi Mika pada waktu itu untuk merespon tindakan dan belas kasihan Allah terhadap umatnya. Nah, di sini digambarkan siapakah seperti Allah yang mampu mengampuni, yang mampu dan yang selalu berbelas kasihan dan yang selalu menyertai umatnya meskipun pada saat itu mereka sedang berada di dalam pembuangan. Nah, oleh karena itu Mika dengan hati yang tulus menyatakan di dalam doanya, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Memang tidak ada. Begitu beratnya dosa yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala, mereka berpaling dari Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Tetapi Tuhan karena belas kasihannya, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia bisa mengampuni. Sangat luar biasa saudaraku, dalam Yesus Kristus Allah telah mengampuni kita dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita juga diminta dan juga dituntut Tuhan untuk bisa mengampuni dan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita kepada kita sendiri. Allah sendiri memaafkan, Allah sendiri mengampuni, Allah sendiri berbelas kasihan. Kita juga harus mengampuni, kita juga harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang membuat kita mungkin marah atau tersinggung atau melakukan kejahatan. Nah, disinilah Allah itu yang tidak ada duanya. Dialah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih Allah mau mengampuni? Karena Allah itu tidak menginginkan umat yang Dia kasihi, umat yang Dia tebus itu mati sia-sia di dalam dosa. Allah tidak menginginkan itu. Allah menghendaki supaya semua selamat, supaya semua memperoleh kehidupan di dalam kehidupannya di dunia ini. Itu sebabnya Dia mau memaafkan, Dia mau mengampuni. Persoalannya adalah setelah Tuhan mengampuni, setelah Tuhan memaafkan, janganlah kita balik lagi untuk melakukan dosa pelanggaran, karena pada waktunya hukuman Tuhan itu pasti ada. Oleh karena itu nats ini mengingatkan kita supaya kita selalu tetap tunduk kepada Dia. Dialah Allah, begitu besarnya kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, supaya semua orang percaya dan selamat dan memperoleh kehidupan. Itu tujuan Allah menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudaraku, terpujilah Tuhan. Kita bersuka cita, kita selalu tetap bergembira karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih setia kepada kita. Dia mau senantiasa merangkul kita, membawa kita, ya, kemudian memindahkan kita dari lumpur dosa
membawa kita, menyucikan kita melalui darah Kristus yang tercurah di Golgota. Inilah Allah yang sangat luar biasa, dan itulah doa dari Mika pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga dengan hati yang penuh dengan iman dan juga kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengampuni dosa-dosa pelanggaran kita. Tuhan tidak akan mengingat-ingat itu lagi karena Dia menghendaki supaya kita, saudaraku, ya, kembali ke jalan kebenaran Allah dan kita setia mengikuti Dia. Itulah firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini, dan kita harus selalu tetap mengingat bahwa memang tidak ada Allah seperti Allah kita yang mengampuni dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Dia. Mari kita selalu tetap mengikut Dia. Mari kita selalu tetap bersama dengan Dia. Karena Dia mengampuni saudaraku, mengampuni saya, mengampuni kita semua. Sehingga kita di dalam Yesus Kristus bisa menjalani, melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Kau adalah Allah. Tidak ada Allah selain daripada Engkau yang mampu dan yang selalu tetap berbelas kasihan, mengampuni, memaafkan dosa-dosa pelanggaran kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Firman ini mengingatkan kami supaya kami selalu tetap setia kepada Tuhan. Dan kami juga mau mengampuni, kami juga mau memaafkan jika ada orang lain yang berbuat salah, yang membuat kami tersinggung atau yang lain-lain, atau yang menjahati kami. Sehingga semuanya Tuhan berjalan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka beraktivitas, bekerja, dan atau mungkin anak-anak kami sedang mencari pekerjaan, sedang memulai pekerjaan, atau kuliah, atau sekolah, atau apapun itu aktivitasnya. Kami yakin Tuhan senantiasa memberkatinya. Yang sakit Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan, yang berkebutuhan khusus Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Berkatilah kami Tuhan, dan kiranya kasih setia-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami hari ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada hari ini. Selalu tetap memuji Tuhan karena Dia mengampuni, memaafkan dosa-dosa pelanggaran kita, dan selalu tetap syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.